And it goes a little something like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Khalifiar dan juga Muhammad Dawa Fauzi. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan ataupun memaparkan sebuah hasil analisis karya dengan novel dari Terelie yang berjudul Bumi. dan juga Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baik, kepada Dava, boleh dijelasin nggak sih kayak siapa sih si Terelie itu dan apa aja sih karya-karyanya dari dia? Baik, yang pertama itu ada biografi dari Terelie itu sendiri ya. Terelie kan salah satu penulis Indonesia tuh yang telah banyak menulis novel. Sebagian besar bukunya tuh udah bestseller gitu loh. Dan beberapa sudah terjemahkan ke bahasa asing. Nama pena dari Terelie itu adalah Darwis, yang berasal dari bahasa India dan berarti untukmu gitu artinya. Kemudian Terelie ini tuh lahir di Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Kampung halamannya berada di Lahat, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Karyanya tuh dipengaruhi oleh kampung halamannya itu sendiri. Darwis tuh dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana gitu loh. Kedua orang tuanya itu adalah petani. Dia belajar seni itu secara otodidak karena dia tidak memiliki darah seni itu dalam keluarganya. Kemudian dalam pendidikan ia tuh lanjut di Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi. Setelah lulus kuliah, dia mulai menulis dan masyarakat mulai tahu akan karya-karyanya lewat dari situ. Kemudian saya bakal nyebutin nih apa aja karya yang telah dia buat. Salah satunya itu ada serial Dunia Paralel ya, yang mana itu adalah salah satunya novel yang saya analisis itu. Judulnya adalah Bumi. Kemudian ada juga dari serial Anak Nusantara, serial Aksi, serial The Gorgons, bahkan ada juga serial yang novel yang non serial gitu loh. Mungkin yang terakhir saya bakal nyebutin apa aja sih penghargaan yang telah dia dapetin gitu ya selama dia berkarir sebagai penulis. Yang pertama tuh di tahun 2016 dia berhasil menangin award kategori penulis tahun itu pada saatnya, yang mana pada tahun 2016 itu sendiri. Kemudian yang terakhir pada tahun 2017 ya, dia pernah menangi sebuah penghargaan yaitu Islamic Book Award. Kategorinya buku Islami terbaik fiksi dewasa, yang judulnya tuh Rindu dan Tentang Kamu gitu loh. Sekian sih dari saya, itu aja. Baik, itu tadi biografi dan juga penghargaan yang telah diraih oleh Terelie. Selanjutnya saya mau nanya nih, kayak apa aja sih isi dari novel Bumi tersebut? Bisa dijelaskan? Oke, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih isi dari novel Bumi itu sendiri. Yang pertama, novel ini tuh mengisahkan tentang petualangan 3 sahabat ya. Yang pertama tuh ada Raif, Sally, dan Ali. Namun mereka bukanlah remaja biasa, melainkan mereka tuh remaja yang memiliki kekuatan khusus seperti Raif yang bisa menghilang, Sally yang bisa mengeluarkan petir, kemudian Ali yang memiliki otak yang sangat jenius. Petualangan menjelajahi dunia paralel mereka tuh dimulai dari seri novel ini. Dunia paralel yang pertama mereka jelajahi yaitu adalah bumi itu sendiri. Tetapi mereka tidak hanya sekedar menjelajahi saja, melainkan mereka harus bertarung untuk menyelamatkan dunia paralel dari orang-orang jahat. Orang-orang jahat tersebut yakni pertama Tamus. Tamus memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, ia berusaha untuk membebaskan seorang pangeran yang sangat kuat dan memiliki ambisi yang sama. Pangeran tersebut sedang dipenjara yang disebut penjara bayangan di bawah bayangan. Pangeran tersebut tuh bernama Si Tanpa Mahkota. Kemudian untuk Mahis sendiri nih,
saya pengen nanya gimana sih isi secara singkat novel yang telah kamu analisis, yaitu judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu ya? Baik, kalau itu tadi dari Dava menjelaskan tentang novel Bumi, sekarang saya mau jelasin nih kayak apa aja sih isi yang dari novel yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Yang pertama itu yaitu novel ini tuh berkisah tentang seorang perjalanan hidup seorang laki-laki bernama Raihan. Nah, dia tuh disebut bisa dipanggil Rai juga. Dia itu seorang anak yang awalnya tuh tinggal di panti asuhan gitu. Menurutnya panti asuhan itu tempat yang buruk lah di matanya dia. Karena apa? Alasan utamanya karena kayak penjaga pantinya tuh kayak kurang baik dalam didik anak-anak di situ. Terus dan juga kayak dia tuh punya sifat buruk gitu. Bahkan kayak memperlakukan ke anak-anak panti yang lain tuh tanpa belas kasih. Nah, usut punya usut, ternyata sang penjaga panti itu kayak memiliki kayak pengen banget nih buat naik haji gitu. Terus karena si Raihan ini menerima perlakuan yang kurang baik tentang si penjaga panti ini, akhirnya Rai tersebut tuh kayak nggak tahan. Terus kayak gimana caranya buat memutuskan buat pergi dari panti asuhan tersebut. Sebelumnya itu juga si Raihan ini tuh mencuri uang penjaga panti asuhan itu, kemudian digunakannya buat kehidupan di luar nanti, kayak dia menjadi pengamen, dia menjadi pengemis, bahkan bisa jadi gelandangan di luar sana. Kemudian setelah dia mengambil uang tersebut, si Raihan ini tuh hidup terlunta-lunta di jalanan, kayak nggak tahu nih dia mau kemana. Terus kayak dia tuh kayak kenal dunia-dunianya tuh kayak dunia-dunia yang gak jelas gitu, kayak dunia-dunia yang gak bisa kita tiru lah. Kayak dia sempat jadi perampok, dia sempat jadi pengamen juga. Ya pokoknya kayak beda aja gitu kehidupannya di panti asuhan. Oh, jadi itu ya gambaran singkat mengenai isi dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Iya. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke nih Hes, tadi kan kita udah ngejelasin ya secara singkat isi dari novel yang telah kita analisis gitu. Kemudian aku pengen tahu nih gimana persamaan dari kedua novel yang telah kita analisis gitu loh. Oke dapat. Jadi persamaan dari kedua novel tersebut tuh yang berjudul novel Bumi, betul, sama Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Yang pertama itu persamaannya itu kayak dia tuh sama-sama menceritakan kisah seorang remaja yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua itu dia tuh sama-sama kemudian persamaan yang kedua itu sama-sama berani mempertaruhkan nyawanya untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu menceritakan tentang kayak seorang remaja yang sangat berani gitu buat ngambil resiko, padahal kehidupannya tuh kayak benar-benar rumit gitu. Terus dan juga dari kedua novel tersebut itu yang sama-sama tuh dia sama-sama berani untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik, dan juga sama-sama menceritakan kayak pasang surut kehidupannya tuh kayak gimana aja. Kemudian dari segi pengembangan karakter nih kita juga punya persamaan juga. Yang pertama tuh kayak dia tuh sama-sama memiliki kecerdasan, kemudian sama-sama berasal dari kehidupan yang rumit sehingga tuh harus jatuh bangun buat dapetin kehidupan yang lebih baik gitu, sama-sama sama hal apa kehidupan yang dia mau. Kemudian tuh kayak sama-sama memiliki kecerdikan dalam bertindak ya kan, dalam menyusun strategi kehidupan. Kemudian dari sifat karakternya juga sama nih Dap, kayak mempunyai kesamaannya, sama-sama memiliki rasa takut awalnya buat keluar dari zona nyaman gitu. Kemudian kayak dia belajar dari rasa takut itu sampai dia menjadi berani buat ngambil resiko itu. Mungkin itu aja sih persamaannya dari kedua novel tersebut. Nah, itu tadi kan persamaan dari kedua novel tersebut ya. Kalau misalkan ada persamaan, pasti ada perbedaan dong. Kayak dari mana aja sih perbedaan dari novel kedua tersebut? Bisa dijelaskan, Pak? Oke, yang pertama tuh dari serial buku itu sendiri ya. Pada perbedaan yang pertama ini tuh terdapat pada serial di mana buku ini tuh diterbitkan atau diklasifikasikan. Yang mana novel Bumi merupakan seri dunia paralel, sedangkan novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu
termasuk novel non-serial milik Terelie. Kemudian yang kedua itu dari struktur buku itu sendiri. Karena dari serial yang berbeda, segala aspek mulai dari tema, alur, tokoh, hingga gaya bahasa yang digunakan itu berbeda dari kedua novel ini. Salah satu contohnya itu ada gaya bahasa yang mana pada novel Bumi banyak menggunakan majas litotes dan majas hiperbola. Sedangkan pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu lebih menggunakan majas personifikasi dan sarkasme. Itu sih Mahes. Oke Mahes, tadi kan kita udah ngejelasin tuh apa aja persamaan dan perbedaan dari kedua novel yang telah kita analisis gitu ya. Betul. Nah, aku mau tahu dong gimana tuh kesan dan pesan kita sebagai pembaca selama menganalisis dari novel itu sendiri. Yang pertama tuh saya ingin tahu apa aja kesan dan pesan dari novel yang kamu analisis, yaitu novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Baik Pak, jadi kesan dan pesannya nih buat setelah saya menganalisis dan juga saya baca. Setelah saya membaca novel ini tuh saya merasa puas banget nih dengan alur ceritanya dia yang sangat menginspirasi juga, dan juga kayak membangun motivasi kepada pembaca juga, karena ceritanya tuh sangat mengundang perasaan yang menghibur juga, terus perasaan yang terharu juga, dan juga tuh novel itu cocok dibaca oleh siapapun gitu, buat kalangan orang tua dan juga anak muda. Kemudian kayak pesannya tuh buat novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini tuh mungkin kepada sang penulis supaya lebih bisa meningkatkan alur ceritanya kembali, sehingga pembaca tuh kayak ngerasa lebih puas karena alurnya tuh masuk ke dalam golongan kisah inspiratif gitu dah. Dan juga dari segi karakter novel ini tuh mungkin terlalu mencolok gitu ya, karena dari novel Rembulan ini cuma menjelaskan kayak gimana kehidupannya si Raihan ini doang. Maksudnya kan banyak nih dari karakter lain yang bisa dijelasin gitu kan. Nah itu kan tadi kesan dan pesan dari novel saya nih Dap, yang berjudul novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Mungkin Dava bisa jelasin juga dong kayak kesan dan pesannya setelah membaca novel Bumi itu perasaannya gimana gitu. Oke Mahes, saya mau ngejelasin nih apa aja kesan dan pesan saya sebagai pembaca gitu loh setelah menganalisis dari novel Bumi ini. Yang pertama tuh ada kesannya ya. Setelah membaca novel ini tuh sangat pas untuk dibaca ketika ingin mencoba novel fantasi pertama kalinya gitu loh, seperti Harry Potter. Betul. Pembawaan cerita yang santai namun kompleks dari cerita ini sehingga membuat pembaca menjadi terhibur untuk novel bergenre fantasi seperti novel Terelie lainnya. Kemudian pesannya ini untuk penulis agar lebih meningkatkan plot atau alur sehingga pembaca merasa seperti wah karena alurnya seperti novel fantasi luar gitu loh. Juga pengembangan dari karakter ini tuh kurang mencolok karena terlalu santai gitu loh. Ada beberapa kosakata yang mungkin sebagian orang kurang paham karena bahasa gaul dalam dialognya gitu loh. Nah itu tadi penjelasan dari kami berdua tentang novel yang telah kami analisis yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan juga dari novel Bumi ya. Mungkin itu saja sih yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahannya datang dari manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.